Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Dikejar banyak rezeki. Rere yang merasa bangga kepada suaminya dengan sabar menuntun sang suami untuk bisa mengucapkan kata spesial. Spesial. Sial. Kok sial sih, my wifey? Ucap Ocha dan pada akhirnya lagi-lagi membuat kebersamaan di sana diwarnai tawa pecah. Karena pulang kampung yang kami jalani bukan hanya aku yang merasa bahwa sekarang aku tidak sendiri. Sebab hal yang sama juga tampaknya mulai Adam rasakan, bukan hanya Kebinar maupun anak dari kerabat Mas Ojan. Kepada kerabat Mas Ojan pun, Adam mau diajak komunikasi, padahal sebelum aku menikah dengan Mas Ojan, Adam tipikal sangat pendiam. Adam akan memilih menyendiri ketimbang menjadi bagian dari kebersamaan apalagi keramaian. Namun, asal bersama Mas Ojan, Adam selalu bisa. Jadi memang enggak ada salahnya jika aku mulai membawanya menemui Ciko. Asal kami melakukannya bersama Daddy Ojan. Nanti setelah film rilis dan bahkan booming, aku akan membawa keluarga kecilku menemui Ciko. Batin Rere yang lagi-lagi ngakak hanya karena balasan Ojan. Ketika dibahas resepsi nikah mereka dari itu masih kendor. Padahal harusnya yang Ojan ucapkan itu endorse. Hari terakhir di kampung halaman Ojan jadi tidak doyan makan. Pada kenyataannya Ojan memang tidak biasa lama-lama pergi dari sana. Karenanya Ojan ingin membawa semuanya, bahkan bila bisa satu kampung ia boyong ke Jakarta. Rere yang mengetahui kenyataan tersebut jadi tidak tega. Namun pada kenyataannya mereka juga tidak bisa meninggalkan Jakarta lama-lama. Kerjaan kita di Jakarta banyak, Dad. Malahan ini ada pemotretan buat poster film. Curiganya, peluncuran atau perilisan film dipercepat gara-gara video-video lucu jadi viral. Rere membujuk Ojan dengan sangat lembut. Di depan kandang Ojin, ia mendekap Ojan yang menangisi Ojin dari belakang. Yang namanya perfilman kan juga bagian dari bisnis. Lihat lapangan dan itu jadi viral. Mereka pasti langsung kejar. Kok aku dikejar? Aku kan enggak nyuri, my wifey. Ojar masih menatap sedih sang istri di tengah kedua matanya yang basah. Makin lama bersama Ojan, Rere jadi makin paham bahwa hati suaminya sangat lembut. Tak ada sedikit pun niat jahat yang menghiasi hati seorang Ojan. Selain Ojar yang tipikal gampang tidak tega, sangat kontras dari hati Ciko. Dan Rere berharap ketika nanti akhirnya sang suami benar-benar bersinar layaknya bintang, Ojan akan tetap menjadi pribadi yang menyenangkan sekaligus pengertian. Dikejar rezeki maksudnya, Dad. Karena kerja keras Daddy yang juga punya banyak ide cemerlang, Daddy jadi dikejar banyak rezeki. Bisa jadi film yang awalnya dijadwalkan baru akan tayang 4 bulanan lagi, ini ditayangkan lebih cepat. Rere masih menjelaskan dengan lembut. Kali ini Ojan berangsur mengangguk-angguk paham. Iya, my wifey, aku paham. Namun ini aku boleh bawa Ojin ke Jakarta enggak? Lihat my wifey, dia sesedih itu. Kekurangan kasih sayang itu tandanya. Jadinya duduk saja kayak kurang ganjelan. Mendengar itu Rere langsung merahan tawanya. Tak habis pikir olehnya, lantaran ketika sedang sangat sedih sekalipun, Ojan tetap bisa menyebarkan aura bahagia. Ojin yang di kandang dan sampai memakai pakaian serba pink termasuk topinya, juga ikut tersenyum dan tak memasang ekspresi sedih lagi. Tapi, ini dibawanya gimana? Ada kandang khususnya enggak? Balas Rere. Dengan semangat, Ojan langsung berdalih akan meminta Sepri membuatkan kandang khusus untuk Ojin. Aku mau cari Sepri dulu ya, my wifey. Seru Ojan segera berlari masuk ke dalam rumah. Hanya karena diizinkan membawa Ojin, Ojan sudah mulai kembali ceria. Kebahagiaan kembali pria itu pancarkan dan Rere bahagia menyaksikannya. Apa, aku siapin pesta perpisahan saja? Yah, buat Mas Ojan dan keluarga yang di sini?
Biar ada kenangan yang beneran spesial dari acara pulang kampung kami, pikir Rere. Di siang yang benar terik dan untungnya suasana di sekitar Rere terbilang teduh karena adanya pepohonan rindang yang mengelilingi pekarangan. Rere langsung mengeluarkan ponselnya. Sebuah rencana manis telah ia siapkan, dan membuat sore mereka kompak kumpul di kediaman keluarga Ojan. Keluarga Ibu Arum datang dalam formasi lengkap, Pak Angga dan saudaranya, juga Pak Fajar yang memboyong istri, anak, bahkan cucunya. Ini bertanda semuanya memang sangat menyayangi Ojan. Jarang mereka mau ada di atap yang sama. Bukan semata karena kesibukan mereka, melainkan karena mereka yang biasanya memilih tidak berada di tempat yang sama jika bukan untuk urusan mendesak. Tentunya, semua itu mereka lakukan demi menjaga perasaan pasangan mereka yang sekarang. Suasana di sana mendadak ramai. Ojan yang diberi kejutan langsung kebingungan. Terlebih di kediaman keluarga Ojan sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Semuanya sungguh biasa saja, termasuk tidak ada acara masak. Namun mengenai urusan masak, setiap rombongan memboyong sajian lengkap. Bahkan sekelas Pak Fajar sampai membawa mobil pick up berisi 2 gerobak berisi bakso maupun mie ayam. Yan, live, ucap Pak Fajar yang serba wajib disiarkan secara langsung menggunakan akun Ojan. Dan tentu saja, maksudnya untuk mempromosikan usahanya. Ada tusuk sate di balik para sate ini namanya si Mas Pongah, ucap Ojan dengan santainya sambil menyantap sate kambing yang rombongan Pak Angga bawa. Pak Fajar hanya tertawa tak berdosa sambil memberikan cucu lakinya yang kiranya berusia 1 tahun lebih kepada sang istri. Sebab ia ingin fokus bisnis sekaligus minta dipromosikan oleh Ojan. Gini loh, Mas, ketimbang bawa gerobokan begini, mending bikin yang permanen saja. Maksudnya itu loh, jualan pakai mobil, kayak yang di kota gitu loh Mas. Keren kalau yang gitu. Lah ini, bawa gerobokan kayak gini, mirip bawa mesin bajak sawah? Enggak praktis dan rawan juga andai lewat jalan terjal, komentar Ojan yang langsung terhenti karena Adam menghampirinya. Acara kebersamaan mereka dan memang sengaja untuk perpisahan Ojan dengan keluarga di kampung, digelar di pekarangan rumah bagian samping sekaligus belakang. Keadaan tersebut sengaja dipilih agar tidak mengganggu aktivitas para penghuni kontrakan maupun klinik. Ditinggal Ojan, Pak Fajar langsung merenung serius. Ia mengawasi karyawannya yang memang harus susah payah hanya untuk menaik turunkan gerobak bakso maupun mie ayamnya. Pelan, takut kacanya pecah, ucap salah satu pria parubaya yang memang pekerja Pak Fajar. Bersama seorang rekannya, ia tengah menurunkan salah satu gerobaknya dari mobil. Iya, benar kata Ojan. Kayak gini memang kurang praktis. Rawan, mending bikin permanen satu pakai mobil. Kanan kiri. Bakso mie ayam. Jualannya keliling sepanjang jalan pasti lebih wah juga. Pikir Pak Fajar yang detik itu juga langsung mendapatkan ilham. Terus diikuti oleh Adam membuat Ojan berinisiatif membiasakan anak sambungnya itu berbaur dengan teman sebaya. Ini main sama Mbak Binar, kenalan sama Mbak Malini juga, makan bareng, main bareng, seru loh. Ojan menuntun dengan sangat lembut sekaligus penuh pengertian. Ia tak segan duduk lesehan di tikar bersama anak-anak di sana. Dinginnya suasana malam bukanlah penghalang untuk mereka bersenang. Senang, terlebih kebersamaan dalam formasi lengkap layaknya kini merupakan hal langka. Adam mana? Re, tanya Ibu Arum yang tengah mengemban Aurora.
Banyak cucu membuatnya jadi rebutan para cucu, termasuk Pak Kalandra sang suami. Hampir semua cucu mau mereka tanpa mau berbagi. Si Adam. Asal ada Ojan. Sudah lebih dari cukup, Mbak Arum. Mamahnya beneran bebas. Jarang kan ada anak yang selengket gitu ke bapaknya. Ucap Ibu Septi tengah menyiapkan es kelapa muda di area prasmanan. Rere yang tengah motong lontong untuk teman sate. Refleks mesem sambil menatap Ibu Arum. Kemudian, secara bersama-sama, mereka memperhatikan kedekatan Ojan dengan Adam. Aku perhatikan, Ojan memang pintar urus anak. Mirip Sepri itu, soalnya mungkin efek kebiasaan diurus Sepri. Jadi semacam terinspirasi. Ucap Ibu Arum dan langsung dibenarkan oleh Ibu Septi. Dalam diamnya, Rere benar baru tahu, bahwa sebelum bersamanya, Ojan ibarat bayinya Sepri. Sosok yang apa selalu diurus oleh Sepri. Alhamdulillah ya, Dam, rezekimu punya dedi penyayang. Bagaimanapun masa lalu kita termasuk masa lalu Dedi Ojan. Yang penting sekarang kita sama belajar jadi lebih baik lagi. Batin Rere langsung tersenyum hangat ketika memergoki sang suami tengah memperhatikannya dari kejauhan. Bagaimana rasanya dipertemukan dengan sosok yang pernah ada rasa? Baik rasa yang terpaksa kelar, atau malah rasa yang terpaksa disembunyikan. Ucap Ojan ketika akhirnya, semuanya duduk di tikar bersama pasangan atau malah anak dan cucu masing-masing. Namun khusus para bapak yang sudah jadi kakek, mereka kompak berkumpul sambil ngobrol ditemani sajian yang ada. Ojan benar girang hanya karena bisa menanyakan itu. Apalagi belum apa. Ibu Septi dan Azam yang duduknya nyaris bersebelahan sudah langsung memberinya kepalan tangan kanan. Keduanya kompak menatapnya penuh peringatan. Hahaha, meski pada kenyataannya, Ojan yang memangku Adam tetap kegirangan. Kamu ya, Yan, kamu mau jadi duri bahkan jarum di antara para daging? Semprot Azam. Mas Ai, itu mas kan pengacara. Dilawan dong. Jabarin duri dalam daging hukumannya apa? Sergahnya pada sang kakak yang sedang sangat sabar mengurus kedua anak kembarnya. Kedua anak kembar Mas Aidan yaitu Narendra dan Halista sedang tantrum. Gara berebut sumpit merah. Dan keduanya hanya mau dengan sang papa. Memangnya Mas Azam enggak berani lawan Ojan? Sergah Mas Aidan. Sempat kebingungan. Azam berkata, ya berani, Mas. Namun, Ojan dengan sengaja menertawakannya lebih dari sebelumnya. Tapi lihat anaknya yang gitu banget. Tuh Mas. Adam protektif banget ke Pak Ojan. Aku jadi ragu Mas. Nggak tega, lanjut Azam dan langsung membuat semuanya termasuk Mas Aidan maupun Ojan sendiri kompak mesem. Anak lanang. Besok gede jadi orang sukses. Sayang Momi. Sayang Dedi. Sayang keluarga. Lantun Ojan dengan sengaja menimang Adam di hadapan semuanya. Kalau ada almarhum Pak Gede, Eyang Fatimah pasti enggak kesepian ya. Ya, ucap Pak Fajar yang duduk di antara Pak Kalandra maupun Pak Angga. Ia menatap jahil Eyang Fatimah yang duduk di sebelah Ibu Septi dan keduanya bekerja sama menjaga Binar. Kalaupun saya kesepian, saya enggak akan celengean sembarangan kayak kamu apalagi sampai belok. Ucap Eyang Fatimah yang kemudian mengangkat cangkir berisi teh pahitnya. Ojan dan Azam langsung tertawa heboh mendengar itu. Sebab keduanya tahu kisah Pak Fajar yang pernah pacaran dengan waria hanya untuk hidup enak.
Pak Fajar bahkan pernah jadi rebutan waria dan Ibu Septi selaku mantannya yang membubarkan para warianya. Bayangkan betapa hebatnya jurus banting dan seruduknya Ibu Septi, hingga para waria yang kekuatannya melebihi yang tulen kalah. "Mah, maju. Mah," ucap Azam sambil mendorong bahu Ibu Septi maupun Ibu Arum yang kebetulan duduk mengapit pemuda itu. "Mas Fajar pongah, mau jurus taflon Mbak Arum? Apa banting seruduk punya Mbak Septi?" ucap Ojan masih saja cekikikan. "Kalau memang mau, nanti langsung dipadukan saja. Bak, bok, biar tidak terlupakan," ucap Ibu Septi geregetan karena terlalu menjiwai. Begitulah yang akan terjadi di setiap membahas masa lalunya yang berkaitan dengan Pak Fajar. Si ganteng berwajah bersahaja, dan tutur katanya saja sangat lembut, tapi ternyata merupakan penipu ulung yang menargetkan wanita cantik sekaligus kaya sebagai sasarannya. Tak kalah mencengangkan, dulu ulah Fajar didukung oleh istrinya. Benar suami istri yang satu hati bahkan untuk urusan kejahatan. "Gimana, Mas Fajar pongah? Mau enggak tuh tawarannya Mbak Septi? Nanti aku live deh. Biar viral," tantang Ojan. Azam yang sedang menyeruput sisa es kelapanya langsung terbatuk, tapi langsung mengacungkan jempol tangan kirinya kepada Ojan. "Hebohnya, ini baru sebagian. Apa kabar kalau ditambah sama yang di Jakarta?" pikir Rere yang kemudian berkata. "Jangan begitu Dat, mending bikin film pendek roman lucu, khas Dedi. Kebetulan, Mbak Septi kan sudah dikenal sebagai Wonder Wedon. Bikinkan kisahnya dengan Mas Fajar lah, yang lucu. Sebenarnya Rere belum selesai menjelaskan. Tapi Dokter Andri mendadak sibuk berdeham dan itu membuat yang di sana heboh diketuai Ojan maupun Azam. Sepri dan Suci yang awalnya tidak bergabung, jadi berbondong-bondong gabung sembari membawa perlengkapan bayi mereka. "Heboh banget. Bayiku enggak mau tidur lihat ke sini terus," ujar Sepri berkeluh kesah. "Tuh bayi tahu kalau di sini banyak makanan enak," canda Ojan bertepatan dengan Arsya yang diambil alih Ibu Septi. "Mas Fajar pongah. Urusan banting-membanting. Sepri juga mewarisi dari Mbak Septi. Hati pokoknya. Padi satu karung beratnya mau 100 kilo saja cuma dibawa pakai satu tangan sama si Sepri. Keren, kan? Makanya dia dipanggil Sepriman, pembela sekaligus pelindung janda. Namun semenjak janda yang dibela sekaligus dilindungi dia nikahi, sekarang dia jadi yayah yang baik buat Binar sama adiknya, ucap Ojan menutupnya dengan kisah yang sangat manis. Bersambung.